Pria itu untuk pertama kalinya duduk di kursi kelas 2. Baru saja ia duduk, seorang pemuda tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ketika pria itu memungutnya, ia melihat layar ponsel tersebut retak. Tak disangka, pemuda itu langsung memanggil pramugari kereta. Dengan sombong, ia menunjuk pria itu dan keluarganya, meminta agar dipindahkan ke gerbong lain karena ia tidak mau berada satu gerbong dengan anak-anak. Pramugari mengatakan tidak ada kursi kosong untuk pindah. Pemuda itu mengancam jika ia tidak bisa pindah, maka kereta tidak boleh berangkat. Orang-orang di sekitarnya mencoba menenangkannya agar tidak membuang waktu semua orang. Pemuda itu kemudian menyebut nama pacarnya dengan nada menyombongkan diri untuk menakuti orang lain. Jantung pria itu langsung berdebar karena pacar yang disebut pemuda itu ternyata adalah istrinya sendiri. 7 tahun lalu, pria itu telah meninggalkan keluarga kaya demi mendukung karier istrinya. Dalam perjalanan pulang kali ini, ia berencana mengungkapkan identitas aslinya. Dengan marah, ia berkata kepada pemuda itu untuk membayar lebih jika ingin duduk di kelas bisnis. Pemuda itu menolak dan pergi mengadu kepada pacarnya. Di gerbong kelas bisnis, wanita itu melihat pesan dari pemuda tersebut. Ia segera mengeluarkan sertifikat properti untuk menunjukkannya kepada pacar mudanya. Sementara itu, pria itu menerima pesan bahwa 300.000 telah terpotong dari rekeningnya. Ia mengira istrinya sedang menyiapkan kejutan. Ketika kereta berhenti di stasiun transit, seorang anak membuat sedikit keributan. Pemuda itu melepas penutup matanya dan memarahi putri pria tersebut, tanpa tahu bahwa gadis kecil itu sebenarnya tuli dan bisu. Pria itu menyuruhnya bersikap sopan. Pemuda itu lalu menelepon pacarnya sambil menangis, mengadu bahwa ia diintimidasi. Pacarnya menjawab, "Aku akan memberi pelajaran pada anak itu." Mendengar hal itu, pria tersebut merasa sedih dan marah sekaligus. Pramugari pun dipanggil untuk menengahi. Pemuda itu menuduh gadis kecil itu berisik sepanjang perjalanan. Semua orang salah paham dan mengira gadis itu nakal. Pria itu khawatir putrinya akan sedih, akhirnya setuju pindah ke gerbong makan. Ibunya kemudian melihat seseorang telah mengunggah video ke internet. Komentar-komentar di sana menghina nama dan wajah sang gadis. Pria itu marah dan menuntut pemuda tersebut menghapus video itu. Tetapi ia menolak. Pria itu memutuskan untuk menelepon polisi. Pemuda itu memukul wajahnya. Gadis kecil itu mendorong pemuda itu menjauh, dan alat bantu dengarnya jatuh ke lantai. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa gadis itu tuli dan bisu. Pramugari menegur pemuda itu karena berkelahi di dalam kereta. Dengan sombong, ia kembali menyebut pacarnya. Pria itu merebut ponselnya dan langsung menghapus video tersebut, lalu menampar pemuda itu. Pemuda itu kembali menelepon pacarnya untuk meminta bantuan. Sang pacar berkata bahwa ia akan segera datang. Ketika kereta hendak berangkat, semua orang menyuruhnya duduk, tetapi ia menekan tombol darurat. Pada saat itu, wanita itu tiba dan terkejut luar biasa ketika melihat pria tersebut.